Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Investasi Portofolio. Dan berikut penelitian kami yang berjudul Dampak Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 terhadap sektor manufaktur. Dan berikut anggota kelompok kami Muhammad Farhan dengan NIM 185, Ismi Kusuma Dewi 186, Budi Abdul Majid 187, Baris Satya 188, dan Azhara Saskia 189. Kenan Azidan 190 dan Rajan Ijani 191. Adapun latar belakang, Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker Nomor 11 Tahun 2020 di Indonesia yang disahkan pada 5 Oktober tahun 2020 bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Undang-undang ini sebagai omnibus law karena mengubah dan menyederhanakan berbagai regulasi yang ada dengan fokus pada sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk sektor manufaktur. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak pengumuman penerapan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap abnormal return saham sektor manufaktur di indeks LQ45. Yang kedua, bagaimana pengaruh pengumuman penerapan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap trending volume activity saham sektor manufaktur di indeks LQ45. Yang ketiga, apakah penerapan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan dampak positif yang signifikan terhadap investasi di sektor manufaktur. Selanjutnya, tujuan dan maksud penelitian. Yang pertama, menganalisis dampak pengumuman penerapan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap abnormal return saham sektor manufaktur di indeks LQ45. Yang kedua, mengkaji pengaruh pengumuman penerapan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap trending volume activity saham sektor manufaktur di indeks LQ45. Yang ketiga, menilai kontribusi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap peningkatan iklim investasi di sektor manufaktur. Selanjutnya ada teori efisiensi pasar. Menurut Tandelilin 2017 menyebutkan bahwa efisiensi pasar mempengaruhi bagaimana harga saham merespon informasi baru dengan cepat dan akurat. Penelitian ini menunjukkan bahwa informasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja tidak menghasilkan abnormal return signifikan, mencerminkan respon pasar yang sesuai dengan ekspektasi. Teori pasar modal. Menurut Tandelilin 2017, pasar modal berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana (emiten) dengan pihak yang memiliki dana atau bisa disebut dengan investor. Selanjutnya, teori event study. Studi peristiwa merupakan penelitian yang menganalisis reaksi pasar terhadap suatu peristiwa tertentu yang dipublikasikan sebagai informasi. Manajemen informasi dan efisiensi pasar merupakan dua konsep yang berbeda. Abnormal return. Abnormal return adalah perbedaan antara actual return saham dengan expected return. Hartono 2018 mendefinisikan abnormal return sebagai indikator reaksi pasar terhadap peristiwa informatif, seperti pengumuman kebijakan. Jenis penelitian. Penelitian ini adalah komparatif dengan membandingkan masing-masing variabel sebelum dan sesudah peristiwa dengan menggunakan metodologi studi peristiwa atau yang juga disebut event study. Berikutnya ada objek penelitian. Menurut Sugiono, pengertian objek penelitian ini adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal yang objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal atau yang disebut juga dengan variabel tertentu. Berikutnya ada objek penelitian. Dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti mencakup beberapa aspek penting terkait dampak UU Cipta Kerja terhadap sektor manufaktur dan pasar saham di Indonesia. Berikutnya ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 5 perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel diantaranya. Yang pertama ada PT Indofood Sukses Makmur, yang kedua ada PT Gudang Garam, yang ketiga ada PT Mayora Indah, yang keempat ada PT Asta Internasional, dan yang kelima ada PT Kalbe Farma. Berikutnya adalah sumber data. Mencari berita yang terjadi di Indonesia
dan peristiwa yang terjadi tersebut mempengaruhi saham perusahaan. Adapun saham di beberapa perusahaan yang nilainya berubah, salah satunya karena terjadinya peristiwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 dan ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 2 November tahun 2020. Undang-undang ini berlaku sejak 2 November tahun 2020. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 terdampak pada saham perusahaan. Yang pertama, terjadi perbedaan rata-rata trading volume activity saham sebelum dan sesudah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Yang kedua, terjadi perbedaan rata-rata security return variability saham sebelum dan sesudah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Berikutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik uji statik deskriptif, uji normalitas, dan uji T-Pirate sample test. Lalu di sini ada saham Indofood dengan window period tanggal 23 Oktober dengan abnormal return sebesar minus 0,0172 itu diperoleh dari RI dikurangi RRI. Lalu selanjutnya ada tanggal 26 Oktober memperoleh nilai abnormal return sebesar 0,0036. Selanjutnya ada 27 Oktober memperoleh nilai abnormal return sebesar minus 0,0070 dan 2 November memperoleh nilai abnormal return sebesar 0,0072. Di tanggal 3 November memperoleh nilai abnormal return sebesar 0,000 dan di tanggal 4 November memperoleh nilai abnormal return sebesar minus 0,0035 dan di tanggal 5 November memperoleh nilai abnormal return sebesar 0,028. Selanjutnya ada saham Gudang Garam dengan window period tanggal 23 Oktober memperoleh nilai abnormal return sebesar 0,0267 dan di tanggal 26 Oktober 2020 memperoleh nilai abnormal return sebesar minus 0,0068. Di tanggal 27 Oktober memperoleh nilai abnormal return sebesar 0,0153. Di tanggal 2 November memperoleh nilai abnormal return sebesar minus 0,0074. Di tanggal 30 November memperoleh nilai abnormal return sebesar 0,0110. Window period pada tanggal 4 November memperoleh nilai abnormal return sebesar minus 0,0025. Di tanggal 5 November memperoleh nilai abnormal return sebesar 0,019. Ada saham Mayora dengan window period tanggal 23 Oktober memperoleh nilai abnormal return sebesar 0,0161. Di tanggal 26 Oktober memperoleh nilai abnormal return sebesar minus 0,0170. Di tanggal 27 Oktober memperoleh nilai abnormal return sebesar minus 0,0132. Di tanggal 2 November memperoleh nilai abnormal return sebesar minus 0,0007. Di tanggal 3 November memperoleh nilai abnormal return sebesar 0,0122. Di tanggal 4 November memperoleh nilai abnormal return sebesar minus 0,0049. Dan terakhir 5 November memperoleh nilai abnormal return sebesar 0,0336. Selanjutnya ada PT Astra Tbk dengan windows period tanggal 23 Oktober dengan nilai abnormal return yaitu 0,0322. Di tanggal 26 Oktober mendapatkan nilai abnormal return yaitu 0,0036. Di tanggal 27 Oktober mendapatkan nilai abnormal return yaitu 0,0082. Di tanggal 2 November mendapatkan nilai abnormal return yaitu minus 0,0010. Di tanggal 3 November mendapatkan nilai abnormal return yaitu 0,0221. Di tanggal 4 November mendapatkan nilai abnormal return yaitu minus 0,0146. Di tanggal 5 November mendapatkan nilai abnormal return yaitu 0,0221. Selanjutnya ada PT Kalbe Tbk dengan windows period tanggal 23 Oktober mendapatkan nilai abnormal return yaitu 0,0068. Di tanggal 26 Oktober mendapatkan nilai abnormal return yaitu minus 0,0216.
tanggal 27 Oktober mendapatkan nilai abnormal return yaitu minus 0,0093. Di tanggal 2 November mendapatkan nilai abnormal return yaitu minus 0,0161. Di tanggal 3 November mendapatkan nilai abnormal return yaitu minus 0,0098. Di tanggal 4 November mendapatkan nilai abnormal return yaitu minus 0,0100. Di tanggal 5 November mendapatkan nilai abnormal return yaitu 0,0345. Selanjutnya ada uji deskriptif. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 27 dan Microsoft Excel. Analisis statistik deskriptif berfokus pada data average abnormal return. Analisis ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan rata-rata abnormal return atau AR pada perusahaan terkait pasca disahkannya UU Cipta Kerja. Berdasarkan statistik deskriptif, nilai rata-rata AR sebelum dan sesudah peristiwa tersebut menunjukkan perbedaan. Secara khusus, pada hari T+3 setelah peristiwa, terdapat penurunan yang mencolok pada rata-rata AR. Hal ini mengindikasikan adanya respon negatif dari pasar terhadap peristiwa tersebut. Analisis ini dilakukan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 27 dan Microsoft Excel untuk memastikan keakuratan hasil. Selanjutnya ada uji normalitas. Kriteria penerimaan uji normalitasnya yaitu jika nilai p-value lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Sedangkan jika nilai p-value kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. H0 sama dengan data terdistribusi normal dan H1 adalah data tidak terdistribusi normal. Berdasarkan tabel hasil uji normalitas, data berdasarkan output SPSS, maka dapat disimpulkan hampir seluruh data terdistribusi normal karena nilai p-value-nya lebih dari 0,05, maka menerima H0. Sedangkan T-2 memiliki p-value 0,00 atau kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Artinya data tidak terdistribusi normal. Selanjutnya uji one simple t-test. Tabel tersebut menunjukkan peristiwa dampak pengesahan UU Cipta Kerja pada tahun 2020 terhadap sektor manufaktur pada tanggal 2 Oktober 2020. Terdapat 3 AAR positif dan 4 AAR negatif. Terdapat 2 AAR yang signifikan dan 5 AAR yang tidak signifikan. Artinya, T+2 dan T+3 terdapat abnormal return yang signifikan pada peristiwa pengesahan UU Cipta Kerja tahun 2020 terhadap sektor manufaktur. Sedangkan T-3, T-2, T-1, T0, dan T+1 tidak terdapat abnormal return yang signifikan. Sehingga dapat diputuskan bahwa 4 AAR yang responnya negatif dan terdapat 2 AAR yang berpengaruh signifikan. Dapat disimpulkan bahwa T+2 dan T+3 pasar merespon secara efisien, baik secara informasi maupun secara keputusan. Selanjutnya ada uji Pirate Sample T-Test. Tabel ini menunjukkan pengujian average abnormal return dengan menggunakan Pirate Sample T-Test menunjukkan nilai p-value atau signifikan 2 mean tiled dengan hasil 0,538 yaitu lebih besar dari 0,05. Maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan abnormal return yang sebelum dan sesudah peristiwa pengesahan UU Cipta Kerja tahun 2020. Kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode event study untuk membandingkan abnormal return sebelum dan sesudah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 pada sektor manufaktur di BI. Hasil analisis menunjukkan, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tidak secara signifikan mempengaruhi abnormal return saham dan aktivitas perdagangan. Pasar dianggap telah mengantisipasi informasi atau menganggapnya tidak berdampak besar. Pasar modal sektor manufaktur selama periode pengamanan bersifat efisien dalam merespon kebijakan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa
Wajarlah manusia, bukan nabi boy.